Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi meminta maaf atas polemik anggota pasukan pengibar bendera pusaka terkait pasukan wanita yang melepas jilbab. Hingga kebijakan terbarunya, paskibraka wanita diperbolehkan memakai jilbab. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab pada paskibraka putri tingkat pusat tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan, kata Yudian dalam keterangannya Kamis 15 Agustus lalu. Yudian kemudian menjelaskan bahwa BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono soal anggota paskibra wanita diperbolehkan mengenakan jilbab. Anggota paskibraka wanita tak perlu melepas jilbab dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Usai mencuat polemik larangan berjilbab bagi pasukan pengibar bendera pusaka perempuan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kini paskibraka perempuan boleh berjilbab. Nampak di arena upacara di IKN, sebagian dari personel paskibraka perempuan mengenakan jilbab. Upacara digelar di halaman Istana Negara, Ibu Kota Negara, pada hari Sabtu, 17 Agustus 2024. Para anggota paskibraka mengenakan seragam putih. Anggota laki-laki mengenakan peci juga dikenakan anggota paskibraka perempuan yang tidak menggunakan jilbab dengan rambut seleher. Total ada 76 anggota paskibraka nasional dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka dibagi dalam tim Nusantara dan tim Indonesia Maju. Tim pertama bertugas menaikkan bendera dan tim kedua bertugas pada penurunan bendera. Pada kesempatan yang sama, Yudian Wahyudi juga berterima kasih atas perhatian terhadap kiprah para anggota paskibraka. BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah paskibraka selama ini, ucapnya. Yudian Wahyudi adalah seorang akademisi dan pemimpin birokrasi yang dikenal luas di Indonesia, terutama setelah diangkat menjadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada tahun 2020. Sebelum menjabat di BPIP, Yudian telah meniti karir panjang di dunia akademik, termasuk menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kiprah dan pemikirannya kerap menuai perhatian publik, baik di dalam lingkup akademis maupun di ranah politik dan sosial, karena keberaniannya dalam menyampaikan pandangan yang terkadang kontroversial. Karir Yudian di dunia akademik dimulai sebagai dosen di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta setelah menyelesaikan studinya. Sebagai akademisi, ia aktif dalam menulis artikel dan buku yang banyak membahas tentang hubungan antara agama, negara, dan ideologi. Ia juga kerap mengkritisi isu-isu yang berkembang di masyarakat, terutama terkait dengan peran agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prestasi akademiknya membawa Yudian pada berbagai posisi penting di UIN Sunan Kalijaga. Puncaknya adalah ketika ia diangkat menjadi Rektor UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016. Selama masa kepemimpinannya, Yudian melakukan berbagai reformasi di lingkungan kampus, baik dalam bidang kurikulum, manajemen, maupun pengembangan infrastruktur. Ia mendorong penguatan moderasi, beragama, dan pluralisme di kalangan mahasiswa dan dosen, dengan tujuan menjadikan UIN sebagai kampus yang inklusif dan terbuka. Namun masa kepemimpinan Yudian sebagai rektor juga diwarnai dengan kontroversi. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pelarangan cadar di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2018. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, di mana sebagian pihak mendukung karena dianggap sejalan dengan upaya menegakkan moderasi beragama, sementara pihak lain menganggap kebijakan tersebut melanggar hak kebebasan beragama. Meski akhirnya kebijakan tersebut dicabut, keputusan Yudian ini memperlihatkan posisinya yang tegas dalam menjaga prinsip-prinsip keagamaan yang moderat dan inklusif. Pada Februari 2020, Presiden Joko Widodo menunjuk Yudian Wahyudi sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menggantikan Yudi Latif. Penunjukan ini dianggap sebagai langkah strategis mengingat latar belakang akademis Yudian yang kuat dalam kajian agama dan juga negara serta pengalamannya sebagai rektor di salah satu universitas Islam terkemuka di Indonesia. Sebagai Kepala BPIP, Yudian memiliki tanggung jawab besar dalam membangun pembinaan ideologi Pancasila
di tengah masyarakat yang semakin plural dan dinamis. Salah satu fokus utama BPIP di bawah kepemimpinan Yudian adalah memperlihatkan pemahaman dan pengalaman Pancasila di kalangan generasi muda melalui pendidikan formal dan non-formal. Selain itu, BPIP juga berperan dalam menyusun pedoman dan strategi nasional untuk melawan radikalisme dan ekstremisme yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila. Namun Yudian tidak lepas dari kritik dan kontroversi selama menjabat sebagai kepala BPIP. Salah satu pernyataannya yang paling kontroversial adalah ketika ia menyebut bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila dalam sebuah wawancara dalam media. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari kelompok keagamaan yang menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap agama. Yudian kemudian memberikan klarifikasi bahwa pernyataannya dimaksudkan untuk mengkritik kelompok yang menggunakan agama sebagai alat untuk melawan Pancasila. Menurutnya, Pancasila seharusnya menjadi payung bagi semua agama yang ada di Indonesia dan tidak boleh satu agama pun yang merasa lebih superior dibandingkan yang lain. Meskipun klarifikasi tersebut meredakan sebagian kritik, pernyataan Yudian ini tetap menjadi catatan dalam perjalanan karirnya sebagai pejabat publik. Salah satu upaya yang dilakukan BPIP adalah dengan memperkuat pendidikan Pancasila di sekolah dan universitas. BPIP juga aktif dalam melakukan kampanye di media sosial dan media massa untuk menjangkau generasi muda yang menjadi target utama dalam pembinaan ideologi. Yudian menekankan bahwa pembinaan ideologi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang kaku, melainkan harus adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Kepemimpinan Yudian di BPIP menjadi salah satu fase penting dalam sejarah pembinaan ideologi di Indonesia, terutama di era modern yang penuh dengan dinamika dan perubahan. Dengan visi yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara agama dan negara, Yudian Wahyudi tetap menjadi figur sentral dalam diskusi mengenai masa depan Pancasila dan keutuhan bangsa Indonesia.